Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbari Dorioyo. Saya dari kelas Informatika 25A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan Pendidikan Agama Islam dengan tema Ekonomi Islam. Jadi semoga materi yang akan kita bahas bersama ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Amin. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini ada tata tertib perkuliahan, ada 6 tata tertib yang bisa kita baca. Oke, langsung saja kita next slide. Di sini ada di sini ada ekonomi Islam. Jadi pengantar ekonomi Islam ini sebelum kita definisikan ekonomi Islam, mari kita sejenak memahami bahwa setiap ilmu pengetahuan termasuk ekonomi memiliki karakteristik tersendiri. Jadi, seperti halnya bahasa yang bersifat produktif, unik, universal, dinamis, bervariasi, dan manusiawi. Jadi, ekonomi Islam pun memiliki keunikan yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Jadi, ekonomi Islam bukan sekedar konsep di atas kertas. Jadi, ia adalah sebuah sistem yang hidup, bermakna, dan dibangun di atas nilai-nilai yang jelas. Nah, lalu sebenarnya apa sih ekonomi Islam itu? Jadi mari kita lihat bersama-sama. Jadi di sini ada pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupa untuk memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara Islami. Apa yang dimaksud secara Islami yaitu cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ekonomi Islam bukan hanya tentang transaksi keuangan biasa, ia adalah pendekatan menyeluruh yang mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam setiap aspek kehidupan ekonomi kita. Oke, kita next slide. Jadi di sini ada definisi ekonomi Islam, yaitu para ulama dan cendekiawan Muslim telah memberikan berbagai definisi tentang ekonomi Islam. Mari kita perhatikan beberapa di antaranya. Menurut Manan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kata kuncinya nilai-nilai Islam menjadi landasan. Di sini ada menurut Khursyid Ahmad, ekonomi Islam adalah upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Di sini ditekankan adanya sistematika dalam pemahaman. Dan menurut N. Siddiq, ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Di samping pengalaman lain, artinya ekonomi Islam responsif terhadap realita zaman. Dan yang terakhir, menurut Hasamus Zaman, ekonomi Islam adalah ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi dari ketidakadilan dalam rangka mencapai kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari keempat definisi ini kita bisa menyimpulkan bahwa inti dari ekonomi Islam adalah keadilan, kesejahteraan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ada tujuan dari ekonomi Islam. Nah, setelah kita memahami apa itu ekonomi Islam, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting, apa tujuannya itu? Secara umum, ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan falah, yaitu kebahagiaan dan keberhasilan di dunia maupun di akhirat. Tujuannya yaitu mencangkup pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara merata dan adil, lalu terciptanya distribusi kekayaan dan tidak timpang, dan memberikan kebebasan individu dalam kerangka nilai moral Islam. Dan yang terakhir, yang paling utama, mewujudkan kehidupan yang selaras
dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang membedakan ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya. Orientasinya bukan hanya keuntungan duniawi, tetapi juga keselamatan ukhrawi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada diagram. Pada slide ini kita dapat melihat gambaran atau ilustrasi yang mendukung materi sebelumnya. Jadi di sini kita perhatikan bagaimana konsep yang telah kita bahas saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama, ekonomi Islam bukanlah sistem yang berdiri sendiri. Jadi ia merupakan bagian integral dari pandangan hidup seseorang Muslim yang komprehensif. Jadi pada setiap aspek kehidupan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, semuanya diatur dengan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan hadisnya. Next slide, di sini ada lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Baik, sekarang kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita di Indonesia. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia ini adalah wujud nyata dari penerapan ekonomi Islam dalam sistem keuangan dan perekonomian kita. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki berbagai lembaga yang menjalankan prinsip-prinsip syariah, diantaranya adalah perbankan syariah, asuransi syariah, lalu ada penggadaian syariah, baitul mal wat tamwil, lalu ada pasar modal syariah. Oke, jadi mari kita bahas satu persatu. Di sini ada perbankan syariah. Jadi lembaga pertama yang akan kita bahas yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia terdiri dari berbagai jenis lembaga, yaitu Bank Umum Syariah atau BUS. Ya, bank ini mencakup sepenuhnya beroperasi dengan prinsip syariah. Lalu ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bank syariah yang berfokus melayani masyarakat di tingkat lokal dan perdesaan. Lalu di sini ada unit usaha syariah, yaitu yang dibentuk oleh bank umum konvensional sebagai layanan tambahan. Jadi semua ini berada di bawah payung besar sistem perbankan syariah yang diatur oleh undang-undang dan berdampingan dengan sistem konvensional yang sudah ada. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang kata kuncinya di sini adalah prinsip syariah, yang artinya seluruh operasional bank mulai dari produk, simpanan, pembiayaan, hingga jasa keuangan lainnya harus sesuai dengan hukum Islam. Tidak ada unsur riba ataupun bunga, gahar, ketidakjelasan maupun maisir atau perjudian dalam setiap transaksinya. Di sini ada pun prinsip syariah. Untuk mempertegas pengertian tersebut, mari kita lihat landasan hukumnya. Berdasarkan pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah didefinisikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Jadi prinsip syariah ini bukan hanya berlaku secara agama, tetapi juga diakui dan dilindungi oleh hukum positif Indonesia. Ini menunjukkan bahwa negara kita memberikan ruang yang besar bagi berkembangnya sistem ekonomi Islam. Jadi di sini ada peran bank syariah. Lalu peran bank syariah itu dalam perekonomian Indonesia itu apa sih gitu kan? Jadi bank syariah memiliki peran strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa, yaitu perannya meliputi yang pertama ada meningkatkan peranan pengusaha muslim
dalam perekonomian nasional, memberikan akses permodalan yang halal dan berkeadilan. Lalu yang kedua, bertindak sesuai katalisator dalam pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dengan demikian, Bank Syariah bukan hanya sekedar alternatif bagi umat muslim, tetapi juga merupakan kontributor nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan. Di sini ada fungsi Bank Syariah. Bank Syariah memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, sebagai manajer investasi, Bank Syariah mengolah atau mengelola dana yang dihimpun dari nasabah secara profesional. Besar kecilnya, bagi hasil yang diterima nasabah sangat bergantung pada keahlian dan profesionalisme bank dalam mengelola investasi tersebut. Yang kedua, sebagai investor, Bank Syariah melakukan investasi menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, musyarakah, mudarabah, salam, dan istrina. Semua ini adalah instrumen investasi yang halal dan diakui oleh syariah. Yang ketiga, sebagai penyedia jasa keuangan, Bank Syariah menawarkan berbagai layanan seperti letter of grant, right transfer, letter of credit, namun berbasis pada agensi kontrak yang berbasis riba. Yang keempat, ada fungsi sosial. Ini yang unik dari Bank Syariah. Ia wajib memberikan pelayanan sosial melalui dana card atau pinjaman kebijakan, pengelolaan zakat, dan dana sumbangan. Mewujudkan bank sebagai lembaga yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi di sini ada kajian terhadap asuransi. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Menurut kajian para ulama, asuransi konvensional dihukumi haram karena mengandung 3 unsur terlarang dalam Islam, yaitu ghahar, maisir, dan riba. Unsur ghahar atau ketidakjelasan terdapat pada akad yang melandasi polis asuransi. Akad ini dikategorikan sebagai akad pertukaran antara pembayaran premi dengan uang pertanggungannya yang sumber dananya tidak jelas asalnya. Yaitu lanjut ada unsur maisir atau perjudian terjadi ketika pemegang polis membatalkan kontrak di masa refreshing periode. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan, kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Lalu di sini ada unsur riba. Terkandung di dalam investasi yang dilakukan dengan menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional. Oleh karena itu, lahirlah asuransi bank atau takaful sebagai alternatif yang halal, adil, dan sesuai dengan prinsip Islam. Di sini ada definisi pengadaian syariah. Definisi Jadi lembaga ekonomi Islam berikutnya adalah penggadaian syariah atau di dalam istilah fikih disebut rahan. Definisi rahan adalah menjadikan suatu benda berharga dalam perdagangan syara sebagai jaminan hutang, dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Lanjut, di sini ada slide yang menampilkan skema atau ilustrasi mekanisme kerja penggadaian syariah atau RAN. Kita dapat melihat bagaimana alur transaksi gadai syariah berlangsung dari pihak nasabah yang menyerahkan barang jaminan, proses penilaian, pencairan dana, hingga proses penembusan kembali barang yang telah dijaminkan. Jadi semua proses ini dilakukan dengan transparan, tanpa unsur riba, dan dengan akad yang jelas sesuai ketentuan syariah. Di sini ada lanjutan dari RAN, melanjutkan pembahasan tentang penggadaian syariah. Dalam praktiknya, RAN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pinjaman semata,
Ia juga merupakan wujud nyata dari nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi tawa'un, ta'awun, yaitu saling tolong menolong di antara sesama muslim. Dengan hadirnya lembaga penggadaian syariah, masyarakat kecil yang membutuhkan dana mendesak tidak perlu lagi terjebak dalam jeratan rentenir atau lembaga keuangan berbasis bunga yang mencekik lainnya. Islam hadir dengan solusi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Sekarang kita membahas salah satu lembaga keuangan Islam yang paling dekat dengan masyarakat, akar rumput, yaitu Baitul Mal Wat Tamwil atau disingkat BMWT, BMT. Menurut, maaf, menurut Hosen dan Hasan Ali, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah yang bertujuan untuk menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam angka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Jadi di sini ada fungsi BMT. Jadi fungsinya itu yang pertama ada fungsi Baitul Mal, yaitu fungsi sosial yang berupa penghimpunan dan penyaluran dana, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini adalah wujud kepedulian sosial BMT kepada masyarakat yang membutuhkan. Lalu ada fungsi Baitul Tamwil, yaitu fungsi komersial, yaitu berupa penghimpunan dana dari anggota dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan usaha produktif dengan prinsip bagi hasil. Dengan fungsi dengan dua fungsi BMT ini mampu menjadi jembatan antara kelompok masyarakat yang berkelebihan dan yang kekurangan, sebuah manifestasi nyata dari ajaran Islam tentang keadilan ekonomi. Di sini ada dasar hukum BMT. BMT beroperasi berdasarkan beberapa landasan hukum, yaitu diantaranya ada satu, Al-Quran dan Hadis sebagai landasan utama operasional syariah, lalu ada undang-undang tentang kooperasi, karena banyak BMT yang berbadan hukum atau kooperasi. Lalu ada peraturan OJK yang mengatur lembaga keuangan mikro di Indonesia. Meskipun ada undang-undang khusus yang mengatur BMT secara eksplisit, keberadaannya tetap diakui dan beroperasi di bawah payung hukum yang ada. Di sini ada konsep dasar pasar modal syariah. Di era modern ini pasar model bukan lagi domain eksklusif kaum kapitalis. Islam pun memiliki konsep pasar modal yang sesuai dengan syariah, yaitu ada pasar modal syariah. Jadi pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanismenya perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di sini ada prinsip pasar modal syariah. Prinsip pertama yaitu pembiayaan dan investasi hanya boleh dilakukan pada aset atau kegiatan usaha halal atau spesifik yang bermanfaat. Lalu yang kedua ada uang hanyalah alat bantu pertukaran nilai, bukan komoditas yang diperjualbelikan. Lalu yang prinsip ketiga ada semua akad atau tindakan maupun informasi yang diberikan tidak boleh menimbulkan keraguan yang merugikan pihak manapun. Lalu prinsip keempat, di sini ada investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan. Lalu ada prinsip yang kelima, tidak boleh ada manipulasi pasar, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Jadi kelima prinsip ini menjamin bahwa pasar modal syariah adalah sistem investasi yang bersih, adil, dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Demikianlah pemaparan materi ekonomi Islam yang telah kita bahas bersama hari ini. Mulai dari pengertian dan tujuan ekonomi Islam,
hingga berbagai lembaga-lembaga ekonomi Islam yang telah hadir dan berkontribusi nyata dalam perekonomian Indonesia, bank syariah, asuransi syariah, penggadaian syariah, BMT, dan pasar modal syariah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan di benak kita, tetapi juga dapat kita amalkan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.